Ramadan datang merupakan pertanda kehadiran rahmat, keberkahan, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baghiyal khairi abshir, wa ya baghiyal syarri aksir. Wahai orang yang mendambakan kebaikan dan kemuliaan, inilah saat. Sambutlah dengan penuh betul-betul rasa gembira. Sedangkan yang terbiasa berbuat aniaya, berbuat kezaliman, berhentilah, bertaubatlah. Inilah merupakan saat-saat bagi engkau untuk kembali pada Allah dan menerima ampunan. Orang yang sudah diberikan kesempatan yang seperti ini di bulan Ramadan, dia masih tidak dapat ampunan dari Allah. Padahal ampunan yang sudah diberikan kemudahan, segala ganjaran dilipat gandakan, segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia adalah orang-orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Baik, kita masih akan membicarakan tarhib Ramadan. Apa-apa saja yang mesti kita renungi mengenai Ramadan ini. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir juga, Ustaz Hamzah. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menjadi perenungan bagi kita semua. Tarhib Ramadan. Kepada Ustaz Husein, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka wa ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul muslimat wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita di masa-masa yang lampau. Memberkahi sisa-sisa umur kita
yang amat berharga ini yang akan menentukan nasib kita di hari akhir nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kedatangan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang membuka pintu rahmat, keberkahan dan ampunan bagi kita yang seluas-luasnya. Bagi keluarga kita, bagi kedua orang tua kita, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah kembali kepada Allah. Demikian pula bagi bangsa kita, bagi umat kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan hidayahnya. Demikian pula nikmatnya atas kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk dapat menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya. Begitu pula melakukan qiyam, bangun di waktu malam, dalam rangka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula rahmatnya dan kebebasan dari azab dan murkanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk dapat membaca ayat-ayat kitabnya dengan tartil, dengan penuh renungan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk dapat memahami ayat-ayatnya, membantu kita untuk dapat beramal sesuai dengan petunjuknya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dijauhkan dari tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam sisa perjalanan hidup kita dalam kesucian dan kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu mengajak pada kebajikan. Demikian pula menjauh dan mengingatkan saudara-saudara kita dari perbuatan mungkar. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah setulus-tulusnya, bertaubat dari segala dosa, keluar dari Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul meraih apa-apa yang Allah janjikan dari kemuliaan, ampunan, dan rahmatnya. Allah lahirkan kita kembali dalam keadaan suci, bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sisa-sisa hidup kita betul-betul yang tersisa ini merupakan ladang bagi kita untuk meraih kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tak mungkin kita akan dapatkan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, menyambut kehadiran bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita mensucikan diri kita dengan kita bertaubat pada Allah, memohon ampun kepadanya dari segala dosa, dan juga kita memohon maaf dari kesalahan-kesalahan kita di antara sesama kita, termasuk di antaranya terhadap keluarga kita kalau kita berbuat kesalahan dan kezaliman. Kita juga membersihkan diri kita dari kebencian dan permusuhan. Berikan maaf terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan pada kita, baik perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam dosa-dosa kecil ataupun besar, dengan mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah. Ketika salah satu sahabat Nabi kita yang amat dekat dengan beliau dan juga merupakan mertua beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi membantu mereka-mereka yang terlibat dalam memfitnah putrinya dengan fitnah yang amat keji. Termasuk di antara mereka saudara sepupu dari Abu Bakar. Abu Bakar dengan marah, dengan penuh rasa sakit hati dia bersumpah, saya tidak akan lagi membantu mereka-mereka yang terlibat dalam perbuatan keji ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Abu Bakar, mengingatkan dirinya untuk memberikan maaf kepada mereka dengan janji ampunan dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jangan sekali-kali orang yang diberikan keutamaan oleh Allah
baik itu rezeki, ilmu, kedudukan dan kemuliaan. Jangan sekali-kali mereka bersumpah untuk tidak membantu kerabat-kerabat mereka. Begitu pula orang-orang yang miskin yang membutuhkan bantuan. Demikian pula orang yang berhijrah di jalan Allah. Mereka bisa melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan kesalahan. Falyafu walyasfahu, Allah bilang, berikan maaf. Tidak akan merugikan kalian. Lupakan apa yang mereka lakukan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu mendengarkan ayat ini yang menunjukkan Abu Bakar pada jalan yang lebih mulia, langsung beliau membayar kafarat sumpahnya karena telah bersumpah, lalu kembali membantu mereka, bahkan memberikan mereka lebih daripada apa yang sebelumnya diberikan. Kenapa? Ampunan Allah. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Baik kesalahan antara kita dengan Allah atau kesalahan antara kita dengan manusia. Nah, bila kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, berikan maaf. Lupakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita terhadap kita. Lalu sebagai gantinya mohon ampunan dari Allah. Mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu untuk menanggung kesalahan kita terhadap manusia yang belum kita memohon keikhlasan dari mereka. Dengan kita memberikan maaf pada saudara kita, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah yang tak terhingga. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga akan membersihkan hati kita dari kebencian, dari permusuhan, akan membuat wajah kita menjadi terang benderang, masuk dalam golongan wajah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan kita Al-Ghafur Asy-Syakur. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Kalau kita bisa menyontoh sifat-sifat ini, pengasih dan penyayang, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Memberikan maaf dan bersyukur atas kebaikan orang lain, itu merupakan perbuatan yang mulia. Ini yang akan memasukkan kita, walaupun dengan amal yang sedikit, usia yang pendek, masuk meraih kemuliaan yang tak terhingga. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sekejap pun melupakan atau meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Tapi kita yang sering melupakan Allah di saat kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu dan kuat. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia dengan kehadiran bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menemani kita, mendampingi kita, melihat dan menyaksikan semua perbuatan-perbuatan kita. Nikmatnya terus turun kepada kita. Sedangkan kelalaian kemaksiatan kita naik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, menghimbau dan mengundang kita untuk mendapatkan ampunannya. Seolah-olah Allah yang butuh kepada kita, sedangkan kita menjauh daripadanya, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tujuan dari penciptaan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian. Sebelum kelahiran kehidupan kita, kita merupakan ketiadaan. Allah ciptakan kehidupan bukan untuk permainan dan sia-sia, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan yang terbaik bicaranya, tapi yang terbaik amalnya. Amal-amal yang baik akan mensucikan hati, membersihkan jiwa, maka akan membawa dampak dan buah-buah yang positif dalam kehidupan kita semua. Allah juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama kita, merawat dan mengasuh kita. Bila sekejap Allah meninggalkan kita, jantung kita akan berhenti. Semua sistem pada tubuh kita tidak akan bekerja.
Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Secara bertahap untuk mendidik kita agar kita dapat belajar dari ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Tsumma stawa al arsy, kemudian dia memerintah dari arsy kebesaran dan keagungannya. Menyaksikan hamba-hambanya, melihat dan menilai perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang mengerjakan kebaikan dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat keburukan dia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Ini kesempatan bagi kita untuk beramal sebelum datangnya detik-detik sakaratul maut, pintu taubat tertutup. Demikian pula kesempatan beramal telah berakhir. Kita hanya mengharapkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Kalau kita beriman, kita akan menerima doa mereka. Kalau tidak, terputuslah semua harapan. Yang ada hanya kegelapan yang akan menyelimutinya sepanjang kehidupan yang akan datang dalam kekekalan dan abadi. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam perut bumi dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Yang turun dari langit maupun yang naik langit semua dalam pengetahuan dan ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat semua yang kalian perbuat, bahkan bisikan hati kalian. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Bila kamu menginginkan sesuatu, datang kepada Allah, minta kepada Allah. Semua di tangan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Begitu pula seluruh urusan dikembalikan kepada Allah. Allah yang memberikan keputusan. Jangan kita tertipu oleh berbagai macam gambaran-gambaran ilusi dalam kehidupan dunia, seolah-olah penguasa yang berkuasa, seolah-olah mereka yang beruang, yang berharta, yang memiliki hak untuk menentukan. Ketahuilah, semua dalam genggaman Allah. Apa yang Allah buka terbuka, apa yang Allah tutup akan tertutup. Ada seorang pun yang kuasa untuk merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dia yang menyisipkan malam ke dalam siang hingga lahir malam secara perlahan-lahan. Begitu juga menyisipkan siang ke dalam malam hingga siang juga datang secara perlahan-lahan. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail, menggambarkan sesuatu yang halus dan lembut. Oh wa alimun bidzatis sudur. Dan dia Maha tahu apa-apa yang menjadi bisikan hati kita, apa-apa yang terkandung dalam jiwa kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan pada kita. Ramadan datang merupakan pertanda kehadiran rahmat, keberkahan, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu datang Ramadan, terdengar penyeru dari langit. Walaupun mungkin telinga tidak mendengar, tapi hati yang beriman merasakan. Ya baghiyal khairi abshir, wa ya baghiyal syarri aksir. Wahai orang yang mendambakan kebaikan dan kemuliaan, inilah saatnya. Sambutlah dengan penuh betul-betul rasa gembira. Sedangkan yang terbiasa berbuat aniaya, berbuat kezaliman, berhentilah, bertaubatlah. Inilah merupakan saat-saat bagi engkau untuk kembali pada Allah dan menerima ampunannya. Sebagai penutup, dalam surat Az-Zumar terdapat ayat yang paling menggembirakan Rasulullah SAW, paling membahagiakannya, karena ayat ini membuka harapan yang amat luas bagi para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasulullah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, bergelimangan dosa dan noda, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejahatan dosa yang kita lakukan sedikit pun tidak menodai kebesaran dan keagungan Allah.
kebaikan kita tidak menambahkan kebesarannya. Tapi kebaikan kita kembali kepada kita, bahkan ditambah dengan kemuliaan dari Allah. Sedangkan dosa keburukan kita, semuanya hanya akan merugikan kita. Oleh karena itu bagaimanapun besarnya dosa kita, sedikit pun kebesaran Allah, kesuciannya tidak ternoda. Oleh karena itu jangan sekali-kali berkecil hati karena besarnya dosa kita, tapi isilah dengan harapan bahwa rahmat Allah lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita untuk dapat meraih yang sebaik-baiknya, yang paling utama di sisi Allah dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman selalu akrab, dekat dengan kitab Allah, berpegang pada talinya, bersatu dalam agama Allah. Semoga Allah menutup akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ustaz Hamzah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat-Nya yang begitu besar tercurah kepada kita. Terutama sekali pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengais, untuk mengambil, menerima rahmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di bulan Ramadan. Ini adalah relevansi. Ini adalah bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap kali kita baca, ketika kita baca Al-Fatihah atau baca Bismillah, kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu besar nikmatnya dan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan melimpahkan rahmatnya yang begitu besar. Melimpahkan nikmatnya, melimpahkan maghfirahnya. Ya, padahal di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rahmatnya yang besar. Setiap kali kita beramal, kita berbuat suatu kebajikan, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 10 kali lipat. Dan bahkan bisa lebih dari itu, sampai 700 kali lipat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi pahala-pahala tersebut. Pahala yang wajib diganjar seperti orang melaksanakan 70 kali lipat ganda dari kewajiban yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Kita melaksanakan amalan yang sunnah, diberikan ganjaran pahala seperti kita melaksanakan yang wajib. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi bagaimana guru kita Ustaz Husain telah memberikan kita bekal-bekal bagaimana hendaknya kita menghadapi bulan Ramadan ini. Dan juga saya pada kesempatan ini akan bacakan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ali alaihissalam, yaitu pesan beliau ketika beliau khutbah di akhir khutbah atau khutbah terakhir di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakati war rahmati wal maghfirah." Wahai manusia sekalian, sungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah yang penuh keberkahan, rahmat dan ampunan.
Syahrun huwa indallahi afdhalus syuhur. Ini adalah bulan yang di sisi Allah sebaik-baiknya bulan, seutama-utamanya bulan. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam. Hari-harinya di bulan Ramadan menjadi hari-hari yang terbaik. Wa layalihi afdhalul layali. Dan malam-malamnya pun menjadi malam-malam yang terbaik. Wa sa'atuhu afdhalus sa'at. Jam-jamnya menjadi jam-jam yang terbaik. Huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kalian diundang untuk menghadiri jamuan Allah. Jamuan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh nikmat di sana. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan kalian dijadikan sebagai tamu-tamu terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau kita diundang oleh pejabat kan misalnya, oleh presiden misalnya, wah bangga sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin yang mengundang kita, mengundang dengan berbagai jamuan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih, di mana di bulan Ramadan nafas kita dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita bernapas itu, ya, kalau di bulan-bulan lain ya itu wajar, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan ini nafas kita dihitung tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kita. Terkira kita sudah lelah baca Quran, kita lelah berpuasa, kita lelah bangun malam, kita tidurnya tetap dihitung ibadah itu semuanya. Jadi saat kita tidur tetap pahala dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalukum fihi maqbul, amal kalian pada bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aukum fihi mustajab, doa kalian di bulan tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, di dalam ayat yang berpuasa di tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini di tengah-tengah ayat puasa Allah sebutkan bagaimana kedekatan Allah, bagaimana Allah akan mengijabah doa kita kalau kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah. Mohonlah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar. Wa qulubin tahirah, dan hati yang suci. Ayyuwaffiqakum lisiyamihi, agar supaya Allah memberikan taufik kepada kalian, kemudahan buat kalian di dalam menjalankan puasanya. Wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya. Karena ya, kita ketahui bagaimana bulan Ramadan ini menjadi mulia dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ya, jangan bosan-bosan untuk selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran dan merenungkan, membaca dan merenungkan makna-maknanya. Fa inna syaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadzal syahril azim. Sungguh kata Rasul, celaka orang yang sudah diberikan kesempatan yang seperti ini di bulan Ramadan, dia masih tidak dapat ampunan dari Allah. Padahal ampunannya sudah diberikan kemudahan. Segala ganjaran dilipat gandakan. Segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah orang-orang yang celaka. Wa dzkuru bi ju'ikum wa 'atashikum fihi ju'a yaumil qiyamah wa 'atashi. Ingatlah dengan laparnya kalian di bulan Ramadan akan lapar dan hausnya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum. Bersedekahlah kalian terhadap orang-orang fakir dan miskin di antara kalian. Wa waqiru kibarakum. Hormati orang yang lebih tua dari kalian. Warhamu sigharakum. Kasihani orang yang lebih kecil dari kalian. Wasilu arhamakum. Hubungkan silaturahmi di antara kalian. Jangan malah bulan puasa saling hujat menghujat, saling benci membenci, memutuskan hubungan silaturahmi.
Wahfadhu alsinatakum, jaga lidah kalian. Jadi bukan kita hanya jaga ya, mulut kita dari lapar dan haus, tapi jaga juga lidah kita ya, agar supaya tidak berbicara dengan pembicaraan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuddu amma la yahillu an-nadharu ilaihi absarakum, batasi pandangan kalian dari melihat hal-hal yang tidak halal untuk dilihat, hal-hal yang haram. Jadi kita jaga puasa kita bukan hanya menjaga lapar dan haus, ya, akan tetapi menjaga anggota badan kita dari melakukan maksiat. Wa amma la yahillul istima'u ilaihi asma'akum, dan juga menjaga dari hal-hal yang haram kita mendengarkannya. Jadi menjaga mulut kita, pandangan kita, telinga kita dari hal-hal yang haram. Juga pada saat ini menjaga bukan saja mulut, jari kita ya, dari ya, menulis hal-hal yang menyakiti orang. Ya, sekarang dosa bukan saja dengan mulut tapi dengan HP juga bisa dilakukan. Ya, oleh karena itu di bulan Ramadan hendaklah kita jaga ya, ini semuanya agar supaya benar-benar kita sukses di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bukan hanya menjaga lapar dan haus. Wa tahannanu ala aitamin nas yutahannan ala aitamikum. Kasihanilah ya, para yatim, orang-orang, sehingga anak-anak yatim kalian akan mendapatkan kasih sayang. Wa tubu ilallahi min dunubikum, bertaubatlah kepada Allah dari dosa kalian. Warfa'u ilaihi aydiyakum bid-du'a fi awqati salatikum, angkat tangan kalian dengan berdoa pada waktu salat kalian, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Fa innaha afdhalus sa'at, karena ketika salat itu adalah saat yang terbaik. Yanzurullahu azza wa jalla fihi birrahmati ila ibadihi, saat Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Yujibuhum idza najauhu, Allah akan menjawab mereka ketika mereka bermunajat kepadanya. Wa yulabbihim idza nadahu, Allah memenuhi seruan mereka ketika mereka menyuruh kepadanya. Wa yu'tihim idza sa'aluhu, dan Allah akan memberikan kepada mereka saat mereka meminta kepadanya. Wa yastajibu lahum idza da'uhu, dan mengijabah kepada mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, inna anfusakum marhunatun bi'amalikum, ketahuilah sungguhnya jiwa-jiwa kalian tergadai dengan amal kalian. Fakufuha bistighfarikum, maka bebaskanlah jiwa kalian itu dengan istighfar kalian. Wa dhuhurakum thaqilatun min auzarikum, punggung-punggung kalian berat menanggung beban kalian, dosa kalian. Fakhaffifu anha bituli sujudikum, ringankanlah beban tersebut dengan lamanya sujud kalian. Wa'lamu annallaha aqsama bi'izzatihi alla yu'adzibal musallina wassajidin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersumpah dengan kemuliaannya untuk tidak mengadab mereka-mereka yang mendirikan salat dan sujud. Wa alla yurawwi'ahum bin nari yawma yaqumun nas li rabbil alamin, dan Allah tidak akan membuat takut mereka ya, pada saat manusia dibangkitkan menghadap Allah Rabbul Alamin. Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadzal syahr kana lahu bidzalika 'indallahi 'itqun sama. Wahai manusia sekalian, barang siapa yang membukakan seorang mukmin yang berpuasa di bulan ini, artinya memberikan jamuan pada saat berbuka, maka dia itu mendapatkan di sisi Allah seperti seorang yang memerdekakan satu jiwa. Wa maghfiratun lima madha min dhunubihi, dia akan mendapatkan ampunan dari dosanya yang telah lalu. Qila ya Rasulullah falaysa kunna yaqdiru ala dhalik, kemudian dikatakan, ada yang bertanya, enggak semuanya kita mampu ya, memberi makan orang ya, di bulan Ramadan. La Rasulullah SAW berkata, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, ittaqun nara walau bisyarbati ma, hendaklah kalian
hindari diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah ya, dengan 1 biji korma, ataupun kalian bersedekah dengan memberi minum seteguk air ya. Karena walaupun sedikit ya, jangan kita menganggap remeh kebaikan. Ini adalah bagian dari khutbahnya Nabi kita Muhammad SAW dan pesan beliau agar benar-benar kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan saja puasanya seperti puasa orang awam seperti Imam Ghazali katakan ya, yang itu hanya puasa menahan lapar dan haus ya. Rasulullah SAW juga bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsy wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya ya dapat lapar dan haus saja ya. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam dia nggak dapat apa-apa dari bangun malamnya, cuman begadangnya doang, seperti itu. Oleh karena itu hendaknya kita perbaiki nilai dari puasa kita, bukan hanya ya, menahan lapar dan haus, bagaimana juga kita menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Awad, telah kita dengarkan tadi tarikh Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kualitas ibadah kita lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi dan Anis Mu'alim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.